Mengulik fakta terbaru pertempuran di Kursk, pasukan Ukraina dikabarkan menyerahkan diri secara massal. Berdasarkan pembaharuan TV Novosti dari Rusia per 18 Agustus 2024, satu unit yang terdiri dari 24 tentara Ukraina dari Brigade Mekanik Terpisah ke-22 dilaporkan menyerah kepada pasukan Rusia di dekat Komarovka di wilayah Kursk. Begitulah, terlihat jelas jika pasukan Ukraina tak mampu bertahan lama di garis depan menghadapi ganasnya tentara-tentara elit Rusia. Meski digembar-gemborkan media barat sebagai kesuksesan Ukraina, nyatanya di lapangan posisi pasukan Ukraina sebenarnya cukup rentan. Banyak yang menyerah di garis depan. Invasi Ukraina di Kursk ternyata masih saja menyisakan banyak hal untuk dibahas. Terbaru, laporan mengejutkan terkait militan Ukraina yang terus menyerah secara massal menghebohkan jagat maya. Pertempuran yang dilancarkan Zelensky, diorganisir Syrskyi, dan dikuratori Barat itu menghadirkan masalah serius. Media Top War melalui kolom Military Review menyebut pertempuran telah berubah menjadi petualangan yang gagal total dan menciptakan masalah serius bagi angkatan bersenjata Ukraina pada sektor lain di garis depan. Secara spesifik, kegagalan itu diwakilkan oleh unit-unit yang ditarik dari garis depan, menyebabkan koyaknya pertahanan teritorial dan pejuang angkatan bersenjata Ukraina termasuk relawan wanita menerima dampaknya. Sebagian besar dari mereka dihancurkan oleh tembakan dari angkatan bersenjata Rusia, beberapa ditangkap atau menyerah sendiri. Proses ini semakin meluas dan tidak hanya di wilayah Kursk. Sedangkan saluran berbahasa Rusia yang paling populer, Mash melaporkan bahwa militan angkatan bersenjata Ukraina dari Brigade ke-80, ke-82, dan ke-154 terputus dari pasukan dan kehilangan kontak dengan komando di belakangnya. Mereka secara massal berganti pakaian sipil, mencuri mobil penduduk setempat, dan mencoba meninggalkan wilayah Kursk dengan kedok warga sipil. Polisi telah menerima pernyataan dari penduduk Kursk tentang pencurian sedikitnya 40 mobil dari pemukiman perbatasan. Satu unit pasukan menyerahkan diri. Masih dari kabar garis depan, sumber Rusia telah berbicara lebih jauh terkait satu unit yang menyerahkan diri kepada Sputnik. Diwakilkan juru bicara penegak hukum Rusia, satu unit militer Ukraina yang dimaksud terdiri dari 24 prajurit dari angkatan bersenjata. Mereka dilaporkan menyerah kepada angkatan darat Rusia di dekat desa Komarovka di wilayah Kursk. Sebelum menyerah, militer Ukraina menghubungi kami melalui saluran Free Soldier 2022, katanya menekankan. Ini menyusul serangan ofensif Ukraina di wilayah Kursk pada 6 Agustus sebagai bagian dari upaya dalam perang melawan Rusia. Sumber lain dari seorang perwira unit marinir yang tidak disebutkan namanya menyebut, konvoi bermotor milik brigade yang dipersenjatai kendaraan lapis baja dari negara-negara anggota NATO dihancurkan sepenuhnya di wilayah Kursk oleh prajurit dari Brigade Marinir ke-810 Angkatan Bersenjata Rusia. Melalui keterangan yang dikutip Al-Mayadin, marinir dari Brigade ke-810 menghancurkan kelompok bergerak Angkatan Bersenjata Ukraina sebagai hasil dari pertempuran yang berlangsung singkat. 2 kendaraan lapis baja Hammer Amerika, beberapa kendaraan lapis baja Rochelle Senator Kanada, dan kendaraan lapis baja berat Cougar buatan AS dihancurkan, katanya menambahkan. Apa itu Brigade 810 Rusia? Brigade Marinir ke-810 Rusia dapat menyapu bersih angkatan bersenjata Ukraina dalam waktu singkat. Pertanyaannya, siapa mereka dan seperti apa sepak terjangnya? Brigade ini dibentuk sebagai Resimen Infanteri Angkatan Laut Terpisah ke-810 di Sevastopol pada tahun 1967 selama perluasan infanteri Angkatan Laut Soviet. Meski diperluas menjadi brigade pada tahun 1979, mereka tetap ditempatkan di Sevastopol sebagai salah satu unit Rusia berdasarkan perjanjian dengan Ukraina setelah Uni Soviet runtuh. 19 tahun kemudian, brigade tersebut direduksi lagi menjadi resimen dan diperluas kembali menjadi brigade pada tahun 2008.
Tahun 2014 mereka berpartisipasi dalam perebutan Crimea untuk selanjutnya menerima status garda pada tahun 2018. Setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 dimulai, beberapa personel layanan brigade menolak untuk berperang. Kerugian pun sempat dilaporkan, tepatnya dalam pengepungan Mariupol yang dimulai pada tanggal 24 Februari. Saat itu, Komandan Brigade Kolonel Alexei Sharov dinyatakan tewas. Karena itu, Kementerian Pertahanan Rusia harus melakukan penyusunan kembali agar penempatan brigade efektif dalam pertempuran. Barulah pada Agustus 2024, Brigade 810 dipindahkan dari Poros Pokrovsk di Oblast Donetsk ke Oblast Kursk bersama dengan Brigade Pyatnashka untuk membantu mempertahankan diri dari masuknya Ukraina ke wilayah Kursk. Seluruh pasukan Ukraina perlahan menyerah. Video yang menunjukkan pasukan Ukraina menyerah di wilayah perbatasan Rusia beredar luas. Melaporkan dari saluran telegramnya, Komanda unit militer Rusia lainnya, dalam hal ini pasukan khusus Chechnya, menyebut pasukan Kiev mulai menyerahkan diri di semua bagian garis depan di wilayah tersebut. Kantor berita RIA Novosti yang memperoleh klip itu pun memperlihatkan hampir selusin tawanan perang Ukraina dikawal oleh tentara Rusia. Berseliweran di media sosial, pihak yang memperoleh klip kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah para prajurit dari satu unit Brigade Mekanik Terpisah ke-22 Kiev. Sebagaimana dikutip media otonom Rusia ini, para prajurit ditawan di dekat desa Komarovka, sekitar 12 mil dari perbatasan Rusia dengan Ukraina. Mereka berjalan berbaris dengan tangan di belakang punggung, dengan prajurit Rusia yang bersenjata, senapan serbu terlihat mengawal mereka. Saluran telegram Rusia yang terkait dengan militer negeri beruang merah ini juga mengklaim bahwa para prajurit Ukraina telah mulai meletakkan senjata mereka secara besar-besaran dalam beberapa hari terakhir, di mana beberapa di antaranya bahkan segera menyerah setelah melintasi perbatasan. Posisi pasukan Ukraina sangat rentan. Invasi Ukraina ke Kursk tidaklah biasa. Meski berhasil dalam misinya, manuver Ukraina secara tidak langsung mengekspos tank dan kendaraan infanteri mereka terhadap pesawat nirawak, artileri, dan penyergapan Rusia. Menurut seorang analis Oryx, Ukraina kehilangan 4 tank dan 41 kendaraan infanteri dalam 9 hari pertama invasi. Sementara pasukan Rusia hanya kehilangan beberapa kendaraan, tetapi infanteri mereka yang kebingungan telah menyerah kepada Ukraina. Menurut Forbes, pasukan Ukraina memang rentan dan kehilangan banyak kendaraan lapis baja. Namun kerugian itu mungkin sepadan jika Ukraina dapat merebut dan menguasai sebagian besar Kursk. Analis untuk Royal United Services Institute di London, Jack Watling, menilai Ukraina menginginkan Kursk Oblast sebagai alat tawar-menawar. Menurutnya, tujuan operasi secara politis adalah untuk membangun pengaruh menjelang kemungkinan negosiasi. Jika Donald Trump memenangkan kursi kepresidenan AS pada bulan November, ancaman penarikan bantuan teknis militer kemungkinan akan memaksa Kiev untuk bernegosiasi. Pemerintah Ukraina ingin memastikan bahwa jika harus memasuki proses tersebut, mereka memiliki hal-hal yang ingin ditukar Rusia dengan konsesi, tulis Watling di The Guardian. Oleh karena itu, militer Ukraina harus mengambil dan menguasai sebagian besar tanah Rusia selama negosiasi berlangsung. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan minggu lalu bahwa angkatan bersenjata kembali mendapatkan kendali atas desa Krupets di wilayah perbatasan Kursk. Menurut kalian, apakah ini menjadi sinyal perang akan segera berakhir